kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Halo pecinta dunia bola. Berita kali ini ada Paulo Dybala dipastikan hanya akan bermain buat Juventus sampai akhir musim ini. Manajemen klub dan pihak pemain sepakat untuk tidak memperpanjang kerjasama yang berakhir pada bulan Juni nanti. Keputusan bulat diambil karena Juventus tidak lagi melihat Dybala sebagai pusat proyek yang sedang dijalankan. Seperti yang dikatakan oleh CEO klub Maurizio Arrivabene pada hari Senin 21 Maret lalu, perubahan yang paling penting adalah bahwa Juventus tidak memperbarui kontrak Dybala. Saya menegaskan ini bahwa pendekatannya dilakukan secara tulus, tutur Arrivabene. Dengan pembelian yang dilakukan di bulan Januari, dengan kedatangan Dusan Vlahovic, posisi Paulo tidak lagi menjadi pusat proyek ini. Itulah mengapa keputusan semacam ini lebih dipilih. Dengan ini, Dybala harus mencari klub baru untuk berlabuh musim depan. Sejumlah raksasa Eropa diketahui tertarik untuk merekrutnya, mulai dari Inter Milan, Arsenal, Tottenham hingga Manchester United. Namun seperti yang dilaporkan Foot Mercato, pemain berjuluk La Joya tersebut sedang mempertimbangkan opsi bergabung dengan PSG. Meskipun Les Parisiens sejauh ini masih belum menunjukkan ketertarikan kepadanya, pihak Dybala ingin mengetahui apakah PSG tertarik untuk menawarinya kontrak. Apalagi slot penyerang mereka bakal lowong ketika kontrak Kylian Mbappe berakhir pada waktu bersamaan seperti Dybala di Juventus. Laporan ini muncul hampir bersamaan dengan kabar dari MRC Sport terkait penyerang PSG lainnya, Mauro Icardi. Diketahui bahwa manajemen klub telah memberitahu sang striker untuk segera mencari tempat bernaung yang baru. Icardi memang kesulitan mendapatkan kesempatan tampil di PSG, khususnya setelah Lionel Messi tiba dari Barcelona. Meski telah mencatatkan 23 penampilan di Liga 1, sebagian besar dilakoninya sebagai pemain pengganti. Jika jadi bergabung, Dybala akan mendapatkan kesempatan bermain dengan Lionel Messi. Itu tentu bakal membuat skema serangan PSG jadi menarik untuk disaksikan, karena Dybala dan Messi punya gaya bermain yang hampir serupa. Kemungkinan PSG merekrut Dybala terbilang cukup besar, karena raksasa Prancis itu tidak melulu membeli pemain dengan harga mahal. Mereka juga mau mendatangkan pemain gratisan seperti yang dilakukan pada Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, dan Georginio Wijnaldum. Berita yang berikutnya, tiba-tiba main bagus. Ousmane Dembele batal tinggalkan Barcelona. Ousmane Dembele seolah-olah menemukan hidup baru di Barcelona. Sejak awal tahun 2022, Dembele menyuguhkan level permainan impresif dengan kontribusi di lapangan. Performa naik turun menghiasi karir Dembele selama berkostum Barcelona. Beberapa tahun terakhir, dia sering melewatkan pertandingan karena cedera kambuhan. Kontrak Dembele bakal kadaluarsa akhir musim ini. Barca sudah bernegosiasi sejak awal musim, tapi selalu menemui jalan buntu. Kabarnya Dembele menuntut gaji cukup besar. Alhasil per Januari 2022, Barca tegas menyatakan bahwa Dembele akan meninggalkan klub di akhir musim. Pihak klub muak dan tidak lagi mau menawarkan kontrak baru. Pernyataan Barca pada Januari lalu tentu mengejutkan banyak pihak. Bahkan Dembele pribadi menegaskan bahwa dia ingin bertahan. Meski tidak ada yang tahu pasti apa maksudnya, sempat muncul desakan untuk mencadangkan Dembele karena masalah kontrak tersebut. Namun Xavi menegaskan bahwa tenaga Dembele masih dibutuhkan. Sebagai pelatih, Xavi memilih mengabaikan masalah kontrak dan konflik Dembele dengan pihak klub. Dia tetap memberi kepercayaan kepada winger Prancis tersebut. Setelah polemik kontrak berkepanjangan dan dipastikan bakal dilepas Barca,
performa Dembele di lapangan justru meningkat drastis. Sejak memasuki bulan Februari sampai menjelang akhir Maret ini, Dembele seolah-olah menemukan kembali level terbaiknya. Dalam 2 bulan ini performa Dembele meningkat drastis. Tercatat dia telah berkontribusi menyumbang 7 assist untuk tim. Secara teknis, Dembele sudah diizinkan menaikkan kontrak perjanjian dengan klub lain per Januari 2022 kemarin. Jadi tidak ada yang tahu pasti bagaimana status Dembele sekarang. Namun menurut Sport, pihak Dembele siap bernegosiasi ulang dengan Barcelona andai mendapatkan panggilan. Mereka siap membuka diskusi lagi perihal kontrak baru. Meski begitu, posisi Barca mungkin tidak akan jauh berubah. Dembele tidak bisa mengharapkan gaji yang terlalu besar jika ingin bertahan. Yang berikutnya, Manchester United tertarik bajak Tammy Abraham dari AS Roma. Bukan cuma lini belakang yang perlu diperbaiki Manchester United pada bursa transfer musim depan. Sektor serang pun patut mendapatkan perhatian besar karena minimnya gol. Dalam 5 laga terakhir, hanya sekali Manchester United mencetak gol lebih dari 1 kali, yaitu ketika sang bintang Cristiano Ronaldo mencatatkan hat-trick dan membantu The Red Devils menang 3-2. Selebihnya Manchester United cuma bisa membukukan 1 atau bahkan tidak mencetak gol sama sekali. Ini membuat The Red Devils gagal memenangkan 4 pertandingan dari 5 laga tersebut. Torehan ini membuktikan kalau Manchester United harus punya sosok penyerang untuk diandalkan selain Cristiano Ronaldo. Sebab pria asal Portugal itu sedang tidak efektif, Manchester United bakal kesulitan mencetak gol. Alasan lain mengapa Manchester United butuh striker baru adalah karena Edinson Cavani diyakini bakal hengkang pada akhir musim. Anthony Martial pun sepertinya takkan bertahan setelah menjalani masa pinjaman dari Sevilla. Beberapa nama telah dikaitkan dengan mereka. Terbaru ada penyerang AS Roma, Tammy Abraham, yang sedang bersinar dengan catatan 23 gol dari 40 penampilan di semua kompetisi musim ini. Keputusan Roma merekrut seharga 40 juta euro terbukti tepat. Gol-gol dari Abraham seringkali membuat Giallorossi menang, seperti waktu mereka bertemu Lazio dan menang dengan skor 3-0 pada hari Senin 21 Maret kemarin. Seperti yang dilaporkan Dua Messaggero, ada peluang Abraham bakal kembali ke Inggris untuk memenuhi pinangan The Red Devils. Namun Manchester United harus menyiapkan dana yang besar untuk membawanya pergi dari Stadio Olimpico. Roma berinvestasi besar kepadanya, mengingat Abraham baru 1 musim bermain di Italia. Sudah jelas klub besutan Jose Mourinho itu tidak akan merelakannya pergi sesuai dengan harga pembeliannya, atau bahkan di bawahnya. Faktor lain yang bisa membuat harga Abraham meningkat adalah klausul buyback dalam kontraknya. Roma sepakat mencantumkan klausul tersebut saat merekrut Abraham dari Chelsea dengan nilai 80 juta euro. Manchester United bisa bernafas lega karena klausul buyback tersebut hanya berlaku pada musim panas tahun 2023. Namun Roma sepertinya akan menetapkan nominalnya tersebut sebagai harga Abraham kalau MU ingin merekrutnya musim ini. Nah, mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.